Hi, my sweet children. How are you? I'm sure you are all in good condition now. Why? Because you do meditation already. You done okay? Nah, hari ini Ama akan memberikan motivasi pada kalian. Bagaimana cara membangkitkan optimisme di dalam diri kita sendiri. Sekarang ini memang kondisi krisis di mana-mana. Ada krisis ekonomi, krisis kesehatan, karena masih banyak COVID-19 di sana-sini. Dan otomatis gerakan kita terbatas, tidak seperti 2 tahun yang lalu. Kalau 2 tahun yang lalu, kita bisa stres sedikit, bisa keluar, bisa ke restoran, makan, atau mungkin ketemu teman, dan lain-lain. Tapi sekarang semuanya terbatas dengan adanya COVID-19. Dan tentu saja banyak sekali yang stres, depresi, apalagi yang anak-anak muda ini. Cuma di sini kita harus bersyukur. Pada saat ada COVID-19 sudah ada internet. Jadi dengan adanya internet, kalian semua bisa melihat dunia luar lebih mudah, bukan? Nah, ini patut kita syukuri. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup. Kemudian karyawan-karyawan yang di PHK. Kalau ini terjadi sama kalian, Ama turut prihatin. Tapi Ama yakin walaupun kalian di PHK, kalian pasti akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Yang penting bangkitkan optimisme. Jadi ketika kondisi lagi seperti ini, pasti kalian ini sangat-sangat pesimis ya. Aduh Ama, saya sudah melakukan meditasi positive thinking, tapi kenapa ya begitu saya lihat kenyataannya kok masih begini-begini saja ya Ama. Ama, apa yang akan terjadi sama saya? Ini kondisinya parah sekali Ama, saya tidak tahu. Saya pengen pergi kuliah secara normal, tapi kok masih belum bisa seperti itu ya. Masih banyak universitas dan sekolah-sekolah yang tutup. Sekarang coba kita ambil satu teknik ya. Ama ajarkan satu teknik. Kita harus membangkitkan optimisme kita di dalam diri kita sendiri. Kita jangan melihat kerugian yang terjadi pada saat COVID-19, tapi coba kita syukuri keuntungannya ya. Ama sendiri bersyukur untuk keuntungannya. Apa keuntungannya? Dulu ya, kalau Ama ini bangun pagi hari ya, itu jam 6 saja itu kita, udaranya sudah terasa tercemar ya, polusi everywhere. Bahkan kadang-kadang kita nggak menyadari, kok ini musim panas tapi mendung. Kadang-kadang sampai pernah Ama berapa kali ya bertanya sama anak itu, ini kok bisa ya musim panas tapi kok mendung? Ternyata itu bukan mendung, tapi polusi. Tapi sekarang walaupun udaranya sekarang lagi mendung, setelah hujan turun dia cerah kembali. Berarti polusi sudah berkurang. Tentu saja tidak hilang total, tapi sudah sangat-sangat berkurang. Paling sedikit kita bisa bernafas dengan baik, kita bisa melakukan olahraga, kita bisa juga bermeditasi dan mengambil pernafasan ya dari udara yang segar istilahnya gitu. Ini satu kita syukuri ya, berarti kita optimis kan? Kalau kita sudah bisa bernafas dengan normal tanpa polusi, otomatis perjalanan kita juga akan lebih baik. Kemudian ada banyak hal yang sudah terjadi ya, mungkin kita jadi lebih dekat dengan our family, dengan keluarga kita. Kita bisa banyak belajar dan mengembangkan bakat kita. Nah, sekarang kita mungkin punya masalah di pekerjaan kita, tapi kita bangkitkan sikap optimisme. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bangkit selain dengan meditasi? Otomatis kita bangun pagi. Pertama yang harus lakukan ketika bangun pagi itu kita minum air putih 1 gelas ya. Itu untuk membersihkan organ-organ tubuh kita, baru kita cuci muka ya. Kalau mau mandi ya mandi atau cuci muka dulu.
Nah, di sini kita melakukan pernafasan berirama dulu, pernafasan berirama, dan kita langsung membangkitkan optimisme kita dengan pernafasan berirama. Tidak usah meditasi apapun dulu ya, karena ini masih sangat-sangat pagi. Kita langsung tersenyum. Kita lihat, kita buka jendela, wah indah sekali, udaranya cerah. Bilang misalnya hari ini, misalnya hari apa? Hari Senin. Kita bilang, oh, I am blissful. This is the best Monday for me. Jadi tiap hari kita bilang, this is the best day for me. Tomorrow is the best day for me. After that is the best day for me. Jadi semuanya akan menjadi the best ya. Kita selalu menghadapi dengan pikiran positif ya. Jadi dengan otomatis optimisme itu bangkit di dalam diri kita. Nah, sekarang kita mungkin mau keluar minum kopi. Ama tidak bisa pungkiri, mungkin keluarga you itu beda. Maybe you are very optimist, but maybe your family is very pessimist. Bisa saja di ruang tamu ini orang berbicara, saya rugi sekian, bagaimana ini pekerjaan saya, bagaimana. Nah, kalau orangnya yang diajak bicara itu enak, coba tanamkan pemikiran positif pada mereka. Ya, kita harus optimis. Karena life is going on, berarti kita harus optimis. Kita tidak boleh pesimis. Karena kalau kita pesimis itu sama saja dengan kita membunuh diri kita secara perlahan. Coba dijelaskan seperti itu. Kalau orangnya enak untuk diajak bicara. Tapi kalau orang yang kita ajak ini, orangnya kadang-kadang di dalam satu keluarga kita sering ada orang yang egois ya, atau tidak mau mendengarkan pendapat orang lain karena merasa paling benar. Ya sudah, just ignore. Ya mungkin kita ajak bicara sebisanya lah, maksudnya sekedar sapa, menyapa, dan kemudian kita kembali ke optimisme kita. Nah, kita membangkitkan juga pemikiran optimis itu, coba kita baca, jangan langsung baca berita, tapi kita baca buku-buku yang memberikan kita motivasi. Ya, seperti contohnya misalnya, Ama kasih tahu ya satu contoh seperti buku The Secret. Itu kan bagus sekali, memberikan motivasi yang luar biasa untuk kehidupan kita. Dan kita tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada. Karena apa? Pandemi ataupun mau disebut sindemi itu dari dulu ada. Waktu Ama masih kecil pernah ada pandemi yang disebut eltor, kolera. Walaupun tidak separah seperti ini, tapi itu selalu ada. Dan kemudian akhirnya ditemukanlah vaksinnya. Kalaupun misalnya bukan dengan vaksin, itu nanti secara otomatis pasti akan hilang dengan sendirinya kan. Jadi kita juga don't blame always, oh why it happen like this. Don't blame anyone. Because if you blame corona, that's the meaning you blame the God. Karena memang ini datangnya secara alami ya. Jadi kita tidak usah ibarat kata menghakimi atau mengeluh. Karena semakin banyak Anda mengeluh, itu semakin terjadi pesimis di dalam diri kita ya. Tapi semakin Anda mensyukuri sesuatu dan menerima sebagai suatu hikmah, itu secara otomatis Anda akan menjadi sangat optimis. Dan ketika optimis itu sudah bangkit, otomatis pikiran kita akan menjadi positif. Dan ketika pikiran kita positif, kita akan menarik banyak sekali energi positif. Di mana mungkin suatu hari Anda akan mengatakan seperti ini, saya bersyukur karena pada saat itu terjadi pandemi. Mungkin Anda akan cerita sama your children ya. Kalau tidak terjadi pandemi, mungkin sekarang kehidupan mama atau papa tidak seperti ini. Tapi dengan adanya pandemi, kita bisa banyak sekali belajar ya. Jadi kita banyak sekali menerima energi positif dengan optimis. Nah, di sini kita harus bisa membangkitkan optimisme di dalam diri kita sendiri. Kita yang harus bisa bangkitkan dengan sendirinya, bukan orang lain. Orang lain bicara apapun, kalau you tidak mau dengar, masuk kanan, keluar kanan, atau masuk kanan nyangkut sedikit keluar ke kiri, ya you will be like that only. Nothing. Live in this life for nothing. Tapi kalau you merasakan segala sesuatu dengan
bersyukur, be grateful. Kita harus menerima kondisi seperti ini. Kita menjadikan ini sebagai suatu pelajaran untuk kita lebih mengasihi orang lain, kan? Dengan kita melihat banyak sekali kematian dari corona ini, kemudian banyak sekali kejadian-kejadian seperti untuk gangguan ekonomi dan sebagainya, kita baru menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa istilahnya. Tapi kita walaupun bukan siapa-siapa, kita adalah seseorang. Nah, ini pasti bingung, ini bicaranya apa, tadi bilang bukan siapa-siapa kok saya jadi seseorang. Justru ketika kita merasa diri kita sangat kecil, berarti kita akan membangkitkan yang besar di dalam diri kita. Berarti siapa yang besar itu? Yang Maha Kuasa, Tuhan akan bangkit di dalam diri kita sendiri. Sehingga kita secara otomatis menjadi optimis, mensyukuri segala sesuatu. Kita akan mendapatkan koneksi yang luar biasa ya, koneksi dengan alam semesta. Dan kita pasti akan menemukan jalan keluar ya. Sekarang, mulai detik ini, bangkitkan optimisme Anda. Kemudian secara otomatis pikiran positif akan muncul dan Anda dapat menarik banyak sekali energi positif. Anda akan menarik banyak sekali berkah karena setiap manusia yang lahir di dunia ini dia sudah diberkati. Semua orang punya rezeki masing-masing. Burung-burung yang terbang di udara pun mereka pasti akan menemukan rezekinya ya. Di mana-mana ada remah-remah untuk dimakan. Apalagi kita manusia. Kita diberikan akal, pikiran, dan nurani. Oke, thank you for watching. Please subscribe, share, comment, and like. You are blissful, you are graceful, forever and ever. Namaste.